akan disampaikan oleh Afahri dengan tema Tobat. Alhamdulillah. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya ibu-ibu mohon maaf karena kan saya dapat informasi itu dari ada beberapa orang cina disuruh ngisi ibu-ibu, sebenarnya tuh aduh berat gitu Bu, tapi kan ya saya dapat amanah, hitung-hitung saya di sini belajar. Di sini saya bukan berarti menceramahi ibu-ibu, bukan berarti membenarkan diri saya, bukan berarti saya menyalahkan ibu-ibu ketika berbuat sesuatu tapi tidak dengan omongan saya. Tetapi saya juga belajar dari ibu-ibu di sini. Bahkan ibu-ibu di luar sana mungkin anak-anak muda enggan gitu Bu ke masjid ngaji gitu. Saya di sini cukup salut lah sama ibu-ibu sekalian. Jadi di sini mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari saya atau perkataan yang salah dari saya. Mohon nanti di belakang layar bilang ke saya atau bisa kejabri ke saya. Ini tuh salah gitu. Nah, insya Allah saya bahkan terima kasih banget ibu-ibu. Bahkan terima kasih banget ketika ada yang memperbaiki diri saya walaupun itu siapa gitu. Karena kita itu jangan ngelihat siapa yang bicaranya, tapi lihat apa isi berbicaranya gitu ibu-ibu. Jadi silahkan nanti jika ada perkataan saya yang salah atau mungkin yang kurang enak nih buat ibu-ibu, ini tuh salah, ini tuh jangan gini itu gini, silahkan ibu, saya akan terima, bahkan berterima kasih banyak kepada ibu-ibu. Ya mungkin itu awalannya ibu ya. Nah di sini saya mengambil tema kehidupan sehari-hari sih Bu, kehidupan sehari-hari yang saya alamin sendiri. Saya alamin sendiri ketika saya tinggal di pesantren selama 6 tahun. Itu saya ngalamin sendiri yang namanya bertobat itu bagaimana, yang namanya bersabar itu bagaimana, yang bernamanya bertawakal itu bagaimana ibu-ibu. Nah, mungkin di sini tobat itu apa sih ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Menurut mohon ampunan kepada Allah. Terus apalagi ibu ada yang tahu? Menyesali perbuatan dosa. Nah, benar ibu, benar sekali semua itu. Nah, tobat menurut bahasa adalah kembali. Nah, di sini kembalinya kemana? Bukan kembali ke rumah-rumah tetangga ya ibu, bukan. Tapi kembali dari perbuatan dosa menuju ke jalan Allah yang benar ibu-ibu. Nah itu. Nah para ulama mengatakan bahwa tobat itu wajib bagi kita semua. Kenapa wajib ibu-ibu? Karena manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Manusia itu tidak luput dari salah dan dosa dan lupa. Maaf saya juga salah. Jadi sebenarnya tuh manusia itu makhluk paling rendah ibu-ibu, makhluk paling rendah sebenarnya mah. Makhluk paling rendah. Kenapa Pak makhluk paling rendah? Kita diciptakan dari tanah. Sementara iblis, malaikat diciptakan dari api dan air. Nah, tapi kenapa ibu-ibu banyak yang katanya hamba tapi mengaku Tuhan? Katanya hamba tapi kok berlagak kayak Tuhan? Katanya kok hamba tapi merasa sombong dan enggan kembali kepadanya. Itu bukan hamba namanya, tapi merasa dirinya paling bertuhan, merasa dirinya paling baik ibu-ibu. Jadi itu tuh salah satu dosa paling besar. Iblis aja, iblis loh ibu-ibu, iblis ya iblis. Kalian tahu ibu-ibu kan iblis, tahu kan? Iblis itu kalau ibu tahu lebih pintar daripada kita. Iblis itu tahu sebab nuzul Al-Quran.
Iblis itu tahu sebab nuzulnya Al-Quran di mana tempatnya, siapakah penerimanya, bagaimana ceritanya. Bahkan kitab-kitab yang kayak Injil, Zabur itu iblis apal. Nah kita sombong nih, punya apa? Punya kita pinter, kita punya ini, kita sombong. Kita apa? Kita bahkan lebih hina daripada iblis. Kita lebih hina daripada iblis, ibu-ibu. Tapi kita merasa, ya udahlah dah, aku mah gini, saya mah gini. Saya mah udah punya kepintaran. Jadi ya udah we nggak apa-apa. Saya mah punya uang yang banyak. Oh ya udah nggak apa-apa. Karena kan banyak yang uang pasti berkuasa kan ibu-ibu, bener kan? Tapi tidak. Uang itu bukan segalanya, tapi uang butuh segalanya, betul kan bu? Betul kan? Segalanya juga butuh uang. Tapi tidak semua itu pakai uang ibu-ibu, tidak semua pakai uang. Nah, gimana tuh caranya? Yang pertama adalah tobat. Nah, tobat itu ada 3 syarat ibu. Ada 3 syarat. Yang pertama, melepaskan diri dari maksiat. Ketika kita sesudah bertobat, kita sudah bermaksiat, kita langsung ingat, ya Allah ini salah. Bayangkan saja, ketika kita berbuat maksiat, besoknya itu kita meninggal ibu-ibu. Ketika kita bermaksiat nih ibu-ibu, bayangkan aja, 1 jam kemudian kita meninggal. Kan takut tuh ibu, kita sudah berbuat maksiat langsung meninggal. Kan gak diterima tuh tobatnya ibu-ibu, gak diterima. Gimana tuh caranya? Ketika kita berbuat salah ke Allah, coba kita ingat, takut nanti jam 8. Misalnya kita berbuat maksiat setengah 8 ya bu. Nah ya Allah takut jam 8 meninggal nih, tobat aja deh gitu. Bercandanya mah gitu. Nah, coba yang pertama itu melepaskan diri dari maksiat. Kita lepas maksiatnya, udah buang saja. Udah kita lupakan maksiatnya, kayak melupakan dia yang sudah pergi gitu ya bu. Nah, terus menyesali perbuatan maksiat. Kita sesali itu perbuatan maksiatnya. Jangan udah kalau kita tobat udah aja nggak apa-apa. Yang udah mah udah, tapi kita sesali. Sesalnya aja kayak gimana, coba kita beristighfar. Mungkin ibu lebih tahu daripada saya ya, gimana tata cara beristighfar yang benar, bagaimana apakah kalimat yang benar. Tapi ibu ada 2 kalimat yang berat di mulut tapi yang ringan di mulut tapi berat di timbangan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang ringan di mulut tapi berat di timbangan dan dicintai oleh yang Maha Rahman, yaitu Allah. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu ringan ibu-ibu, itu ringan. Cuman ketika kita kok berat gitu, tapi yang ketika sudah emang benar-benar ke Allah, ini mah ringan gampang gitu. Kita berbuat dosa, ya Allah gimana caranya, pengen balik, ya udah balik aja. Tapi saya sudah terlanjur banyak dosa. Contoh ya ibu, mohon maaf ini mah. Mohon maaf jika masa lalunya ada yang suka minum minuman. Teman-teman saya banyak ibu yang minum kayak gitu. Dan akhirnya dia bertobat. Dia curhat kepada saya, saya pernah mabok. Bahkan di umur saya pun ada yang udah zina ibu. Di luar sana, di luar pesantren saya. Saya sudah minum, saya sudah bahkan melakukan hubungan seksual. Saya gimana pengen tobat tapi malu sama Allah. Sekarang kan saya kotor, saya malu gimana dong? Saya bilang gini, kamu tahu sifat Ar-Rahman Allah? Ya tahu katanya. Allah itu maha penyayang. Penyayang itu tanpa batasnya. Maksud penyayang itu ketika kita berbuat salah ke dia, tapi dia tetap berminta maaf kepada kita, itu sayang banget artinya kan. Nah, Allah lebih suka pelaku maksiat yang sering berbuat tobat daripada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kita maksiat, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi, itu lebih disukai oleh Allah ibu-ibu. Itu lebih disukai oleh Allah daripada orang yang soleh setingkat ustad, dia nggak pernah merasa salah. Dia merasa dirinya paling benar gitu. Dia merasa, kalau di film kayak Walid,
kayak Walid gitu Bu. Kalau di film mah mungkin kayak Walid gitu. Merasa dirinya tuh Tuhan. Bukan Tuhan hantu mungkin ya Ibu. Jadi ibu-ibu misalnya pengen bertobat. Ya udah tinggal tobat. Caranya mandi wajib, sholat tobat, dan tobat itu harus benar-benar nasuha. Tapi saya kan malu sama Allah. Seakan-akan kita tuh hanya butuhnya aja kepada Allah. Kita itu ibu-ibu diibaratkan baju yang kotor dicuci. Baju dipakai ya Bu ya. Baju bersih dipakai, bersih kita tuh bersih. Nah, terus kotor tuh Bu. Nah, terus dicuci lagi, dipakai lagi, kotor lagi, dicuci lagi pagi hari kayak gitu kita tuh Bu. Kita tuh bersih dari dosa. Ketika kita pergi ke dunia luar, kita kotor tuh berbuat dosa, kita bersihin lagi. Tapi seakan-akan itu kok kayak menpandang Allah. Allah lebih suka, sekali lagi ya ibu, Allah lebih suka pelaku maksiat yang sering berbuat tobat daripada orang yang soleh tidak merasa salah. Sampai di titik kita untuk bosan melakukan maksiat itu ibu, terus aja kita berbuat tobat terus aja, nggak boleh bosan-bosan sampai kita bosan untuk melakukan maksiat. Titik di situ insya Allah tobat kita diterima. Tapi kan maju ke sabar ya ibu, maju ke sabar. Di tempat itu pasti butuh sabar. Orang yang diuji oleh Allah itu perlu memerlukan sabar. Allah tidak akan menguji seorang hambanya selagi hambanya bisa. Kalian diuji itu bisa ibu-ibu. Contoh saya ya dapat ujian kayak ibu, nggak akan mungkin saya bisa ya ibu-ibu. Nggak akan mungkin saya bisa dikasih ujian seperti ibu-ibu, nggak akan. Tapi Allah tahu ngasih ujian ke ibu-ibu, itu ibu-ibu tuh bisa untuk melaksanakan ujian itu. Bisa ibu-ibu. Mungkin saya di sini ya dikasih ujian kayak ibu-ibu. Saya nggak mungkin bisa. Saya bahkan mungkin udah bunuh diri. Mungkin ya ibu kalau dikasih ujian kayak ibu-ibu. Belum lagi anak-anak ibu, belum istri-istri ibu, belum suami-suami ibu yang kadang nyebelin gitu ya ibu, kadang suka nyebelin, komo anak-anak ya ibu. Saya sendiri yang ngalamin ibu. Kadang yang suka nyebelin gimana tuh. Nah, ingat surah kedua Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bis sabri. Nah, itu kata-katanya bagus banget ya ibu. Wasta'inu bis sabri was shalah. Wahai hambaku, ketika kamu punya persoalan, ketika kamu punya permasalahan, coba terima dulu, sabar dulu. Nah, bisa beri wassalah. Coba kamu kembali ke aku, kata Allah tuh kembali ke aku. Kayak gini, ketika kita rusak HP, kita kan nggak mungkin benerin HP ke tukang bengkel motor kan ibu-ibu. Kita langsung ke tukang servis HP. Nah, kita juga ketika punya permasalahan, coba minta ke Allah, jangan bikin status di WhatsApp. Bikin, aduh saya lagi gini. Jangan, coba curhat ke Allah. Jangan langsung bikin status, aduh saya lagi galau nih gini nih. Bisa kan gitu kan ibu-ibu kan? Biasanya, tapi bukan saya menyalahnya biasanya. Bahkan anak-anak muda pun sama ibu-ibu. Kadang postingannya yang galau-galau semua. Mungkin di sini ibu juga pernah Buddha ya kayak saya. Nah, coba wasta'inu bis sabri was shalah. Ketika kita punya masalah, coba ambil dulu sabar dulu. Tapi kan sabar itu berat, memang berat ya ibu, sabar paling berat. Coba kita sabar dulu. Nah, terus kita minta ke Allah. Ya Allah, minta semuanya ke Allah. Tapi kan seakan-akan kita butuh sama Allah dong gitu. Kita butuh gitu. Makanya Allah itu menciptakan sholat 5 waktu. Di sini mungkin ibu sudah paham ya gimana. Kita punya masalah pagi-paginya. Siangnya kembali lagi duhurnya. Nah, siangnya kita punya masalah, sorenya kembali lagi asar. Sorenya punya masalah, balik ke maghrib, curhat ke Allah, jangan curhat ke WhatsApp. Maghrib lah kita punya masalah, balik lagi sholat isya. Dari isya malam kita punya masalah, balik ke subuh.
Kita tuh ibu kalau pengen tahu, kalau kita sudah merasa punya Allah, tenang ibu, tenang, tenang. Kayak saya, maaf ya bu, teman saya, bukan kakak kelas saya, dia itu pengen kuliah. Yang pertama ditolak di Universitas Pajajaran, yang kedua dia ditolak di Universitas Indonesia. Kata saya bilang, kok sabar sih? Bahkan dia dihina. Ih, kamu mah gak masuk univ yang pengen terbaik, berarti kamu bodoh. Dia bilang gini ke saya, buat apa saya sedih? Buat apa saya merasa sedih? Karena saya punya Allah. Buat apa saya merasa sendiri? Kan saya punya Allah, Ri. Jadi saya bisa mikir, oh iya, ingat Ri, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Gitu, Ri. Di sini cenah. Dihujat kesana kesini, oke nggak apa-apa. Tapi percaya, suatu saat nanti Allah bakal membalas. Kayak tenang gitu bu, tapi kan ketika kita punya masalah, punya apa, gelisahnya tuh kemana-mana ya bu, gelisahnya teh. Kayak gelisah banget. Aduh saya punya masalah gimana. Coba tenangin dulu. Kembali langsung ke Allah, tenangin dulu. Nah, kalau ibu-ibu punya diri, ya Allah saya punya Allah. Saya punya Allah. Itu ibu sudah memahami surah Al-Ikhlas. Ya ibu-ibu, mungkin di sini saya kurang tahu ya. Dari awalnya bentuk kehancuran keluarga itu diambil oleh ibunya dulu. Kata guru saya ya ibu, itu ada di kitab kalau nggak salah ya bu, kitab Hikam, kitab tentang tauhid, tentang membahas tentang jin dan macam-macam jin lah ibu di Hikam. Nah, kehancuran keluarga itu diambil dari ibunya dulu. Iblis tuh ya, iblis. Karena anak buahnya, hei kamu setan, coba ganggu si keluarga ini, coba gangguin dulu ibunya, coba gangguin dulu istrinya. Nah, coba kamu ambil dulu nih penglihatan mereka. Coba kamu kasih penglihatan nikmat-nikmat semua orang ke dia. Kasih, ambil rasa syukurnya, goda rasa syukurnya. Di situ, ya ibu, di situ pandangan istri itu sudah buyar ketika para istri itu melihat nikmat-nikmat orang lain. Diambillah rasa syukurnya, digoda. Sudah itu, diambillah rasa kepercayaan dirinya. Kepercayaan dirinya seakan-akan kita di rumah itu nggak dihargai. Kita di rumah nggak dihargai sama suami, nggak dihargai sama anak-anak. Diambillah kepercayaan dirinya. Yang terakhir diambil kesabarannya. Kesabarannya udah gak sabar, mulailah memuncak amarah-amarah di rumah. Nah di situ mulailah iblis itu berhasil menggoda kita. Mulailah keluarga itu mulai terpecah belah. Mulai ada retak-retak yang ada gitu. Sesudah kata, maaf ya bu, maaf, sudah ada keluar kata talak 3 sudah pecah. Mungkin talak 1 masih retak, talak 2 hampir pecah, talak 3 sudah. Jadi ingat ibu-ibu, awal pertama kehancuran keluarga itu dari ibunya, dari seorang istri, dari seorang perempuan. Ibu-ibu kan beda ya antara perempuan sama laki-laki. Mainnya tuh main perasaan kan perempuan mah. Kalau laki-laki mainnya logika. Perempuan itu dikasih sama Allah, dikasih rahim, dikasih penyayang sama Allah tuh rahim. Sama kayak sifat Allah rahim, rahman. Gak beda jauh kan, penyayang. Nah coba ibu-ibu, tapi gimana caranya? Nah coba lanjut ke tawakal. Nah tadi kan tobat udah, sabar udah, langsung ke tawakal. Ya udah kita berserah aja ke Allah. Apa sih yang enggak buat Allah gitu? Allah aja bisa membolak-balikan siang dan malam. Ini cuman membereskan suatu masalah yang kecil aja bisa Allah. Masa Allah nggak bisa membereskan masalah kita? Masa Allah nggak bisa gitu membereskan masalah yang sekecil tai kuku? Maaf ya bu, tai kuku nggak bisa. Allah itu mengalahkan tentara Isa enggak, tapi Allah mengangkat Isa ke sisinya. Allah tidak menghilangkan lautan untuk Musa, tapi Allah membelah lautan untuk Musa.
Dan Allah tidak menghilangkan api Ibrahim, tapi Allah mendinginkan api Ibrahim. Di sini mungkin udah ada yang paham atau belum? Belum ya. Kesusahan itu yang selalu menimpa kita ibu-ibu. Kesusahan pasti selalu menimpa kita, pasti. Seorang hamba tidak diuji itu tidak akan bervalue, tidak akan bernilai. Tapi kok kayak orang-orang di luar sana, orang-orang kafir gitu kok hidupnya kok senang-senang aja gitu. Kok kita yang beriman susah gitu. Ibu-ibu, ada suatu kata yang namanya istidraj. Istidraj itu suatu nikmat, suatu azab berbentuk dosa, berbentuk nikmat. Suatu nikmat berbentuk azab. Itu tuh Allah bukan sayang ibu-ibu ke orang kafir, bukan. Bukan, tapi ya udah, diantep gitu ke Allah teh. Diantep. Oh ya udah gimana kamu aja. Tah harta buat kamu di dunia buat kamu udah. Dah aku mah sayangnya ke muslim. Ke hamba saya sayang mah. Saya uji dia, saya kuatin hati dia, saya tambahin nilai dia. Itu seakan-akan Allah tuh enggak diemin kita gitu bu. Percaya, istidraj itu adalah azab paling besar digendis sama petir atau gimana ya bu, dikasih cobaan. Itu tuh azab paling besar, istidraj, dikasih nikmat semuanya terus. Maaf ya bu, kita berjudi, kita berbuat maksiat, dilancarin oleh Allah. Nah kita tuh harus curiga di hati kita tuh, kok ini kita maksiat dilancarin aja gitu, kok kita berbuat salah dilancarin aja. Itu tuh bukan nikmat, tapi itu tuh azab. Nah gitu, Allah mungkin itu mustahil bagi kita dikabulkan, tapi Allah juga akan mengabulkan doa kita dengan cara yang mustahil banget. Itu yang ingat ibu. Mungkin permintaan ibu mungkin mustahil, tapi Allah juga akan mengabulkannya dengan yang lebih mustahil lagi. Dan seringkali pertolongan Allah itu di akhir-akhir loh ibu. Pertolongan Allah itu di akhir-akhir. Mohon maaf, emang itu tuh menguji kesabaran kita. Sabar paling utamanya ibu, sabar. Apalagi di ibu-ibu yang di rumah tangga ya, kadang anaknya nyebelin gitu kayak saya ya ibu. Kayak saya nyebelin, kadang mah suka bikin ibu saya marah apa gimana. Nah itu tuh diuji kesabaran kita. Nah ingat ibu-ibu sekali lagi, pertolongan Allah itu sering kali datang akhir-akhirnya. Jadi kita simpulkan bareng-bareng. Yang pertama, tobat. Ada berapa syarat ibu-ibu? Yang pertama ada, ya yang kedua, yang ketiga, ya satu lagi, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah gitu. Terus ya mungkin saya di sini nggak akan lama-lama ya bu, takutnya bosan apa gimana gitu. Takutnya kan takutnya ibu bosan gitu diomongin sama saya, diobrolin sama saya. Bukan saya sekali lagi, bukan saya merasa paling benar, bukan saya menceramahi ibu-ibu. Mungkin di sini pahala ibu lebih besar daripada saya, dan dosa saya lebih banyak daripada ibu. Jadi misalnya, ini tuh salah, coba ke saya langsung ya. Mungkin nggak akan lama-lama, segitu aja nggak apa-apa ya ibu. Nggak apa-apa ya. Ya, mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab satu-satu ya. Yang tadi, apakah setiap tobat itu diterima? Pasti ibu-ibu, pasti diterima. Bahkan di dalam hadis ada seorang pria. Dia itu sudah membunuh 99 orang. Dia itu sudah membunuh 99 orang. Mungkin ibu tahu, jangankan 99 orang, satu aja orang kita membunuh itu dosanya besar banget ya ibu. Dia telah membunuh 99 orang. Nah, dia datang ke Ustadz nih. Ustadz, saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya diterima? Ustadz yang kurang berpengalaman, yang kurang berpengetahuan itu bilang, enggak, dosa besar itu, enggak akan. Kesel lah dia. Dibunuh, dijejegan jadi 100. Dibunuhlah dia si ustaznya teh. Nyari lagi si pemuda ini teh ke ulama. Ketemulah ulama di Mekah. Ketemu di Mekah yang namanya saya kurang tahu, bukan tuh lupa lagi. Ketemulah ulama di Mekah. Wahai ulamaku katanya. Saya telah membunuh 100 orang. Apakah dosa saya akan diterima? Saya sudah melakukan ini, tapi saya seakan-akan tidak diterima. Dosa kamu diterima, dosa kamu dihapus, tobat kamu diterima. Kok gitu? Diterima, tobat kamu diterima. Bahkan ingat, Allah punya sifat rahim, ibu. Semua tobat pasti diterima sama Allah. Terus gimana caranya? Dia cuman bilang saya pengen tobat doang gitu. Saya pengen cuman ada berniat aja gitu di hati itu, belum melakukan apa-apa, cuman berdoa aja gitu, belum melakukan apa-apa. Coba kamu pergi ke suatu tempat yang dimana tempatnya itu penuh dengan orang-orang soleh. Pergilah dia di perjalanan kemana gitu, ke kota apa saya lupa lagi. Si pemuda itu berjalan, dia meninggal di tengah perjalanan. Coba di sini perhatikan. Dia belum melakukan apa-apa tapi sudah meninggal. Apakah tobatnya diterima apa enggak ibu? Menurut ibu-ibu diterima apa enggak? Kenapa diterima? Kan belum melakukan apa-apa, cuman berniatnya aja gitu. Betul, sudah niat. Nah di situ malaikat bingung. Itu gimana ya sana? Itu dia tuh cuman niat aja tapi dosanya besar. Cuman niat aja, niat. Gimana ya? Di situ antara malaikat pencatat baik dan buruk itu guntrang. Nah, kembali ke aras, curhat ke Allah. Ya Allah, ini gimana? Coba hitung, apakah lebih dekat ke tempat itu atau lebih jauh? Ternyata lebih dekat sejengkal, ibu-ibu, sejengkal. Ya udah, tobatnya diterima, semua dosa dihapus. Itu, semua tobat apapun itu, ketika kita berniat saja, insya Allah dihapus, ibu-ibu. Berniat saja, berniat dihapus. Itu yang ke-1. Yang kedua, gimana? Kalau kita kan ada hubungan vertikal atau hubungan horizontal ya Bu. Di dalam berhubungan itu ada horizontal, ada vertikal. Vertikal dan horizontal. Ya, ada ke Allah, ada ke sesama. Gimana kalau kita berbuat dosa ke sesama? Nah, si sesama itu sudah nggak tahu kemana ya Ibu. Ingat, Allah itu Maha membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala. Nah, itu. Coba saya nih nggak tahu, cari informasinya di mana sih ini. Kalau sudah meninggal, doain sama kita. Kalau kita nggak dapat informasinya nih, nggak dapat, coba kita berdoa, ya Allah, tolong balikan hati dia, tolong maafkan hati dia. Insya Allah, Allah bakal menerima tobat kita. Emang, makanya ibu di sini hati-hati ya soal lisan. Mulutmu harimaumu, cina. Mulutmu harimaumu. Kadang mulut itu lebih tajam daripada silet, cenah. Nah itu hati-hati ibu. Kadang tobat kalau itu lebih gampang daripada tobat ke sesama. Belum orangnya nggak tahu kemana kita harus, misalnya ya orangnya itu asal di Bandung pindah ke Kalimantan, belum kita ke Kalimantan lagi. Kan lewat telepon masa gimana gitu ibu, harus langsung ketemu apa gimana. Nah kalau kita mampu, kalau nggak mampu cukup saja doakan dia. Ya Allah mohon balikan hati dia. Allah Maha membolak-balikan hati dia. Insya Allah tempat kita bakal diterima. Mungkin gitu, ada yang kurang ya ibu? Ya.
Nah, kita berbelok ya Bu. Maaf, mohon izin menjawab. Kita berbelok. Kita bebedain antara orang yang beriman yang gak beriman. Orang yang beriman itu insya Allah masuk surga semua. Tapi harus dibersihin dulu di neraka. Kayak pemuda tadi, dia nggak bakal kekal di neraka, tapi masuk surga. Kan tadi dia cuma niat doang ya gitu, cuma niat doang, tapi niat doang, belum melakukan apapun, belum. Cuman dia pengen bertobat, insya Allah tobatnya dia masuk surga, tapi dihisap dulu. Makanya ibu-ibu, kita melakukan dosa karena kan ringan ya, bener kan? Ringan banget, ringan. Tapi ingat bahasanya di sana nanti. Semua orang pasti masuk surga. Orang yang beriman, semua orang beriman pasti masuk surga. Tapi orang yang gak beriman itu gak akan masuk surga, gak akan. Tapi ketika kita punya dosa, kita dicuci dulu. Kayak kita pengen masuk ke istana ya, yang bersih. Kaki kita kotor, dibersihin dulu kan, pakai air atau pakai apa, benar. Nah itu kita dibersihin dulu di neraka. Tapi ingat ya ibu, satu hari di neraka itu kayak 1000 tahun di dunia. Makanya ibu harus hati-hati soal yang namanya dosa. Dosa ke orang tua, dosa ke sesama, dosa ke Allah. Harus hati-hati. Tapi insya Allah, Allah bakal nerima tobat kita, bakal ngapus dosa kita. Nah tapi kayak gimana soal tadi, kita nggak perlu capek-capek ke masjid, cuman perlu ngasih makan kucing aja udah beres. Oh tidak, beda level ibu. Antara orang yang ke masjid sama yang enggak, beda. Jamaah itu berjamaah di masjid, bu, keuntungan berjamaah di masjid. Yang pertama, kita nggak husu, tapi semuanya husu, kita dianggap husu. Imam nggak husu, makmum yang husu, dianggap husu. Satu orang aja yang husu, itu semua dianggap husu. Itu keutamaan berjamaah. Nah kalau yang gak berjamaah gimana? Gak beruntung dia. Cuman ngasih aja makan kucing udah. Balasnya juga dikit sama Allah. Gak mungkin kan kita kayak gini, contoh gini. Kita pengen sesuatu yang besar, pengen sesuatu yang istimewa, tapi cuman diusahain sedikit. Contoh anak-anak ibu ya, pengen kuliah di mana, pengen kerja di mana, tapi ngusahainnya cuman sedikit, ya udah, cuman sedikit aja. Tapi kita berusaha yang besar, berusaha semaksimal mungkin, itu insya Allah dapat yang istimewa. Insya Allah, bahkan bukan selalu pasti dapat yang istimewa. Itu keuntungan berjamaah. Tapi karena ya udah, yang penting kita masuk surga aja, nggak gitu. Beda bu, tingkatan surga. Ada tingkatan paling tinggi surga kan surga Firdaus kan, yang surga yang sama Nabi Muhammad SAW kan. Masa kita cuma pengen di bawah aja gitu, pengen di bawah aja, enggak kan, itu juga pengen ke atas. Coba selain itu juga kalian jangan meremehkan yang lain gitu aja. Nggak boleh meremehkan sesuatu apapun yang kecil itu. Nah di suatu masalah pun juga, suatu permasalahan yang kecil ketika dianggap remeh, itu akan menjadi besar ya ibu. Tetapi ketika sesuatu yang besar dianggap serius sama kita, itu bakal beres sekejap. Kalau dianggap serius, ya udahlah ini kecil aja, biarin. Itu besar loh ibu, jadi besar nanti. Jadi besar. Ketika kita, ya udah dah ini mah masalah kecil aja, nanti juga udah beres. Enggak. Itu bisa kita diantep ya bu, diantep udah aja. Kita nggak berusaha untuk membereskan masalah. Kita cuma bodo amat gitu. Itu akan lama-lama akan menjadi besar. Tapi ketika kita punya masalah yang besar, dianggap serius, itu pasti selesai. Nah, gitu mungkin ibu kurang lebihnya. Ya. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau perkataan yang mungkin tidak mengenakan ibu-ibu. Untuk misalnya ada pertanyaan atau kritik-kritik boleh kejapnya ke saya ya bu. Ya langsung. Iya.
Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس أهلا وعلى أقوى على النار الجحيم فحاب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosa dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. ذنوبي مثل عدد الرمال فهب لي توبة يا ذا الجلال وأمري حاقص في كل يوم وذنبي زائد كيف Dosa-dosaku bagaikan pasir